Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Romandani, NIM 402200078 dari kelas Perbankan Syariah D semester 4. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam di Madinah pasca hijrah Nabi. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah orang-orang yang sudah masuk Islam ditunjukkan untuk melaksanakan hukum-hukum dan ibadah ritual. Sedangkan dakwah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya dan mengamalkannya. Membangun masjid merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam Madinah. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Nabawi, yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriyah. Untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dalam menyebarkan ajaran Islam, Nabi Muhammad dan sahabat mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar yang dibangun dimaksudkan sebagai langkah untuk mendidik umat bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian dengan begitu adilnya. Pasar tersebut mengubah sistem pasar Yahudi yang ada pada saat itu. Dengan kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian Islam, disambut hangat oleh masyarakat Madinah. Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya ke Madinah juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Mekah yang juga ikut berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Negara sudah terpenuhi, akhirnya Nabi Muhammad membuat sebuah konstitusi yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan produk undang-undang hasil kompromi antara umat manusia dengan non-muslim di Madinah, yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipatuhi bersama antara pihak yang terkait. Atas kesuksesan ini, Piagam Madinah dijadikan sebagai dasar toleransi beragama. Inilah yang menginspirasi umat manusia hari ini untuk tetap menjaga toleransi umat beragama. Adapun isi dalam Piagam Madinah tersebut, yaitu yang pertama, bidang politik. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan semua masalah masyarakat di Madinah berasaskan semangat musyawarah dan berlandaskan keadilan. Yang kedua, bidang agama. Rakyat Madinah bebas memilih dan mengamalkan agama masing-masing. Selain itu, masyarakat perlu menghormati agama yang dianut oleh individu lain. Setiap individu yang mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara disusun dan diterima ramai. Selanjutnya, bidang ekonomi. Semua rakyat memberikan peluang untuk menjalankan perniagaan. Amalan riba dan penipuan dilarang sama sekali dalam ekonomi Islam. Bidang pertahanan. Setiap rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dari ancaman musuh luar. Kedudukan Yahudi. Mereka mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat yang lain untuk menikmati keselamatan dan kebebasan.
Ini ketika Nabi Muhammad SAW mengizinkan kaum muslimin untuk mengadakan perjalanan ke Mekah. Perjalanan tersebut bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini disambut gembira oleh kaum muslimin di Madinah. Kira-kira sebanyak 1.000 orang mulai berangkat menuju Mekah pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Demi menghilangkan prasangka kaum Quraisy, maka Nabi melarang kaum muslimin untuk membawa senjata kecuali binatang kurban dan pedang untuk memotong binatang. Selain itu, kaum muslimin hanya diperbolehkan mengenakan pakaian ihram. Berita mengenai perjalanan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji atau umroh mulai terdengar oleh orang Quraisy, dan mereka mulai menyiapkan pasukan sekitar 200 orang di bawah pimpinan Panglima Khalid ibnu Walid untuk menghalangi Nabi dan pengikutnya masuk ke Mekah. Nabi Muhammad SAW berupaya mencari jalan lain agar tidak bertemu kaum Quraisy. Satu-satunya jalan yang ditempuh adalah berkeliling mengitari pegunungan dan jalannya amatlah sukar. Rombongan tersebut sampai di suatu daerah yang bernama Hudaybiyah, dan Nabi Muhammad SAW mengambil langkah positif, mengutus Utsman bin Affan kepada pemuka kaum Quraisy. Rundingan tersebut akhirnya mengambil kesimpulan bahwa hanya memperbolehkan Utsman bin Affan untuk melakukan ibadah umroh. Orang Quraisy akhirnya percaya kedatangan Nabi dan pengikutnya hanyalah untuk melaksanakan ibadah umroh dan tidak untuk berperang. Pihak Quraisy akhirnya mengirimkan utusannya untuk melaksanakan perundingan guna menghindari kesalahpahaman. Upaya untuk mencapai titik kompromi, orang Quraisy diwakili oleh Sabali ibnu Umar dan kaum muslimin diwakili oleh Nabi Muhammad SAW sendiri yang ditemani oleh Ali bin Abi Thalib dan menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah tersebut adalah diperlakukannya gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah selama 10 tahun. Warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Warga Madinah yang menyeberang ke Mekah maka tidak boleh kembali lagi ke Madinah. Selain warga Mekah dan Madinah, dibebaskan memilih untuk berpindah ke Mekah atau ke Madinah. Nabi dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah, tetapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setahun setelah perjanjian itu. Diperbolehkan tinggal selama 3 hari dengan syarat hanya membawa pedang dalam sarungnya, bukan digunakan untuk menyerang. Perjanjian itu membuat sebagian kaum muslimin kecewa, tetapi dengan seiringnya waktu, hasil dari perjanjian itu terlihat sejarah. Perjanjian Hudaybiyah ibarat suatu kemenangan yang nyata bagi orang muslimin untuk perjuangan Islam. Sekian resum materi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.